يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج سر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتينا أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Hakikat niat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bisa kembali melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas, yang dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu niat talabul ilmi, dan niat kita sambil menunggu tibanya salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dapat menghapus segala dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu, dengan berkat ilmu, dengan berkat daripada karamah daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita yang susah jadi senang, yang hina jadi mulia, dan mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu kita bicarakan tentang rukun sembahyang atau rukun salat. Maka yang pertama itu niat. Yang pertama niat. Niat itu tersimpul di dalam 3 kata, 3 bahasan. 1 qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi kalau bisa di dalam hati harus ada. Ya. Jadi begitu kita Allahu Akbar, maghrib nih, maka di dalam Allahu Akbar tadi hati kita itu terlintas, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu maghrib. Itu sudah cukup, sudah cukup, dan itu letaknya di dalam hati. Sembahyang isya, Allahu Akbar, aku niat aku sembahyang fardu isya. Ini mun kita kada hendak membuat lagi nang 4 rakaat, 3 rakaat teh. Supaya mudah aja, Pak. Supaya mudah. Karena nang membuat nang itu tuh kan dulu di waktu kita masih kanak-kanakan tuh sudah Tuhannya ambil nang kilat aja lah. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu subuh. Subuh itu pasti 2 rakaat. Isya pasti 4. Sembahyang itu pasti menghadap kiblat. Itulah. Mun bahasa gaulnya, apalagi sambat, udah tahu aja. Tuh orang tua dulu kan begitu. Ini untuk memudahkan supaya simpel, supaya mudah. Nah, lalu kita masuk kepada hakikat daripada niat. Jadi dalam tinjauan ilmu tauhid, yang namanya niat itu kembali kepada iradat. Ada kehendak. Hendak apa? Nah, sembahyang. Ini satu. Nah, lalu
Hakikat niat ialah di ketika seseorang hendak berbuat ibadah atau hendak berbuat baik, ta'alluq iradatul haqqi, atau kehendak Tuhan sebenarnya. Kehendak Tuhan sebenarnya terhadap hati hambanya. Asidapian kawalah kira-kira hati pian tuh bersuara. Andai kata dibunyikan, aku sembahyang fardu maghrib. Kalau bukan karena Allah Ta'ala nang menghendaki. Ayo ya, siapakah orangnya? Sehebat apapun orang tuh tidak bisa. Maka di sini disebut iradatul ta'alluqu iradatil haqqi. Ada ketergantungan, ada hubungan kehendak Allah Ta'ala kepada hamba yang masuk di dalam hati si hamba. Makanya disebutkan lillahi ta'ala. Itu kuncinya luar biasa sudah. Karena Allah. Maksudnya apa? Karena Allah aku bisa sembahyang. Bukan karena aku. Bukan karena aku alim, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah Ta'ala. Nah, ini harus ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya lepas daripada syirik khafi. Kita insya Allah kada mungkin menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari. Itu kada mungkin. Ya, mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi ketika kita mengakui perbuatan Allah, kita rampas. Ini namanya syirik khafi. Ujar Rasulullah, yang paling ku takuti. Yang paling ku takuti pada umatku adalah syirkul khafiyu. Syirik khafi. Yang mana syirik khafi ini lebih lembut, lebih halus, lebih samar daripada langkah semut hitam di malam gelap gulita berada di batu yang hitam. Kada kelihatan. Nah, makanya zahir lawan batin, syariat dengan hakikat itu digabung. Karena biasa kita nang syariatnya aja. Ya syariatnya aja ya kita nang berdiri, rukuk, sujud, itu kan syariat. Tapi dalam harus diisi. Diisinya seperti apa? Minimal bahwa aku bisa kayak ini, nah Allah Ta'ala. Paman sudah. Sekarang apa yang dibanggakan? Kan ada. Ya, nah mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, lalu ta'alluqu iradatil haqqi, atau kehendak Tuhan sebenarnya terhadap hati hambanya. Terbitlah di hati atau niat berbuat baik. Jadi karena ada kehendak Allah Ta'ala, lalu timbul ada keinginan hendak berbuat baik. Dalam salat niat itu wajib dan rukun. Pada waktu melaksanakan salat, ta'alluq qudratal haqqi, artinya ta'alluq kekuasaan Tuhan sebenarnya terhadap itu hamba, iradat Tuhan yang sebenarnya. Ya. Kehendak Allah. Kudrat Allah. Itulah yang terjadi di dalam batang tubuh kita. Jadi ta'alluq kekuasaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya terhadap hamba itu adalah iradat Tuhan yang sebenarnya, kudrat Tuhan yang sebenarnya kepada orang yang salat. Itu kita menyusun dulu dua nih. Artinya ada iradat, ada kudrat, iradat. Kena mulut kita lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Napa nih tak? Kalam kok. Kembali kepada sifat 20 teh. Kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Rukun pak qauli,
rukun qauli termasuk surat Al-Fatihah wajib didengar oleh kuping kita sekone, kuping kita sendiri. Mendengar itu apa? Samak. Samaknya siapa? Allah. Di dalam sembahyang disunnahkan mata jangan berpujam. Apa yang dilihat? Tempat sujud. Melihat apa? Basar. Basarnya siapa? Allah. Nah, semuanya itu sudah. Mulai dari kudrat, iradat. Pian tahu kalau sembahyang maghrib, tahu rakaatnya pasti 3, ada. Rukunnya 13, baca Fatihah dan sebagainya. Tahu, napa itu? Ilmu. Orangnya hidup enggak? Hidup bah begorak teh. Berdiri nah rukuk pula. Makanya orang sekalipun orang sembahyang tuh kada dinang bujurnya. Ketawa sih Den. Ya, orang sembahyang tuh kada dinang bujurnya, jadi bujur aja. Amun bujur berdiri terus itu salah kan ada, tetapnya bingkoknya. Jadi orang sembahyang pun tetap bingkoknya tah. Apalagi nak sembahyang. Hanya paham tuh alabiu. Jadi kita di situ cepat 20 itu penting sekali. Ngapa dalilnya di dalam Al-Qur'an? Ada di dalam Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ini bahari orang ahli kejagawan. Ditambahinya bunyinya sedikit saja. Wa ma ramaita id ramaita wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramak. Ramak dia. Bosar batu tuh dikacaknya hancur. Coba PRT besok latihan. Hancur kada batu, kada tangan tebure he. Belum jadi gitu orang tuh jadi sudah mantap, sudah latihannya. Yalah. Nah, wa ma ramaita, dan tiadalah engkau melempar. Id ramaita, ketika engkau melempar, walakinnallaha, dan tetapi Allah lah rama, yang menjadikan engkau melempar. Jadi kita sembahyang nih, hakikat nang subujungnya Allah Ta'ala menggerakkan. Kadangnya nang saudara-saudara kita bang. Nah jadi kalau sudah sampai ke situ pian, nah hati itu nyaman. Sembahyang tuh ada lapahnya. Aja siapa kan jadi imam dah ada masalah. Tapi mun kita masih meitihi zahir, kadang cocok kadang orang teh. Itu pakai aja. Makanya ujar apa? Dalam hal demokrasi, kebebasan, menjaga kedamaian di antara kita, ulama sufi memberikan arahan, silahkan saja sembahyang siapapun imamnya sekalipun fasik, nggak apa-apa. Demi supaya tidak ada klaim bahwa diri kita bersih. Ya bila kita menganggap diri kita bersih, kita lupa dia mau. Tapi mungkin sudah kembali kepada yang sifat 7 tadi, tauhidul af'al, tidak ada yang berlaku dan berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Jadi jangan dilihat orangnya deh. Dalamnya dilihat PRT ya. PRT tertawa deh, salah tanggap orang pada dalamnya aja. Jadi itu niat tadi. Jadi niat ini di dalam sembahyang kan ada sembahyang syariat, ada sembahyang hakikat. Sembahyang syariat itu rukunnya 13 tadi. Nah, ada pun sembahyang hakikat dikaji bujur-bujur dalam ilmu tauhidnya. Siapa sesungguhnya nang membuat kita bisa berdiri, rukuk, sujud. Itu kembali kepada sifat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya.
Jadi niat tadi, waktu kita Allahu Akbar. Ada almarhum Tuan Guru Haji Abdul Qadir di Kandangan. Ulun pernah sempat bertakun lawan Sidinto, karena Sidinto punya kelebihan luar biasa. Kayak julen, ben sembahyang tuh ulun nak bertakun, Mbak. Siapa nang labuh? Pian seorang kah atau nak ada kan nang lain kira-kira bahasanya? Woi ujar Sidin. Kita bila sudah Allahu Akbar tuh tabadul. Ikut tabadul. Ya, untungnya bahasa itu belajar juga bahasa Arab tuh jadi tabadul di kita. Itu sama lawan yang di Sukamara. Ada Gusti Sidin tuh luar biasa. Umur 70 tahun tulak bu umrah. Dan itu dikawal oleh cucu karena sudah tua. Begitu sampai ke Mekah mengucup Hajar Aswad, orang ke pinggir bertaan. Bahkan yang membawanya aja bingung. Apa kayak ada tinggi besar dua orang. Yang anehnya itu apa tuh? Pining nih. Kang Kalung nih sama lawan Kang Kalung mirip Pangkalambun. Jadi jemaah dari mana tinggi besar berdua ini hitam pula. Jadi mengganding berdua orang bersisih pada tanah. Si kain yang umur 70 nih nyaman bener mengucup Hajar Aswad. Nah, jadi ulun cobalah tanya-tanya. Ya di sini kita berganti, jangan merasa kita nang labuh. Jangan merasa kita. Nah itu Pijur gusu kumpulnya mun paham tuh alhamdulillah nang kada itu kita minta lawan Allah taala. Kayak apa rasanya suasana hati? Merasakan. Yang dapat tuh dapat, yang kada tuh ya bersabar. Ya. Dan kita ulun sering sampaikan jangan sekali-kali bersuara, wah kalau kawa guru ini ketinggian ilmunya. Nah, itu orang sudah memang mengunci diri, sudah bahwanya kada kawa menerima. Kenapa? Karena suaranya seorang. Artinya seolah-olah dia sudah membatasi dirinya, kemampuan Allah ditutupnya. Kada kaumnya memahami. Kita terima aja. Kita paham aja. Yang penting kaji dulu ilmunya. Karena waktu kita beribadah itu prakteknya. Jadi tabadul sih. Apa itu tabadul? Bahasa di dalam dunia ular berganti selumur. Itu satu. Ganti baju. Nah, kita suasana hati kita jangan merasa kita lagi. Nang ada itu ujir hikam adalah perbuatan Allah yang nampak di dalam batang tubuh kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu. Ini kita nih diciptakan Allah dan Allah menciptakan gawianmu. Itu Al-Quran sudah jelas. Jadi tinggal memakai, jadi merasakan saja. Nah, di luar sembahyang, di dalam sembahyang seperti itu, di luar sembahyang ya kayak itu juga. Mudah-mudahan kawa nang dicari oleh ulama, para wali-wali Allah Ta'ala, nang kayak itu tuh kada berlupaan. Bukan di sembahyang saja. Nah, kalau sudah dapat suasana hati semacam ini, maka ini orang termasuk di dalam Al-Quran disebut ulul albab. Disebut juga ahli hikmah. Apa ahli hikmah? Dia kan banyak gawi. Duduk gini gini. Sekali tarik napasnya, kada kawa malaikat mencatat saking banyaknya nilai yang Allah berikan kepada dia. Nah, oleh sebab itu kita ya sifat 20 itu dihayati bujur-bujur. Kudratnya Allah, iradatnya Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, hayatnya Allah Ta'ala, samaknya Allah, basarnya Allah, kalamnya Allah. Lalu dibuat pertanyaan, kitanya apa? Lalu diambil lagi wujudnya apa? Wujud Allah. Nah, kembali ke wujud. Tapi Datu Kalampayan tetap kembali ke hayat sini.
Karena apa gunanya wujud mun kada hidup. Aja pikirkan aja. Ada isi tapi aja lentok. Kada terpakai. Jadi ada guna. Artinya wujud tapi kada hidup. Nah, hidup inilah yang dicari. Pian bilanya terbuka pemikiran, hati lapang menerima, nyaman banget tak? Nah, apa aja dilihat tuh jadi, arti jadi itu maksudnya jadi ibadah, Pak. Dan insya Allah hati kada gampang untuk menyalahkan orang. Nah, kenapa kita kembali kepada tauhidul af'al? Satu keesaan dalam perbuatan. Perbuatan siapa? Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di dalam sembahyang itu suasana hati kita, rasa kita tuh harus ada Allahu Akbar. Syariatnya qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib. Tapi di dalam hati nang labuh ini semata-mata adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di dalam batang tubuh kita. Nah, ini kada turun yang tukang ajen biasanya Allahu yaf'alu ma yasha wa la takun muta'arridan. Allah taala berbuat sekehendak Allah taala, maka janganlah protes. Kalau kita ini kan kebanyakan protes, sawit mahal, kada ada protesnya. Begitu murah, macam-macam. Yang gawain ibu-ibu protes minyak mahal, akhirnya sawitnya murah. Macam-macam ada juga. Jadi ujian kan lebih sawit nyaman kami juga kan ada sawit teh. Orang naik harga kada pernah 4.000 juga. Orang turun harga diam aja juga. Jadi ujian yang di pojok sana alhamdulillah bahari pang kada ada sawit hidup aja juga. Anak sekolah aja juga. Nah itu Pak. Jadi jangan dijadikan sandaran dah sawit tadi ya. Ada aja rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Lanjut. Ini masalah niat tadi. Jadi di dalam sembahyang tadi, niat tadi penting, qasad ta'arud ta'yin, tapi di dalam suasana hati kita bahwa kita bisa sembahyang karena adalah kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kedua rukun sembahyang adalah berdiri betul atau berdiri tegak. Berdiri betul atau berdiri tegak bagi yang mampu pada sholat fardu. Jadi kalau mampu berdiri. Kalau tidak mampu boleh berdiri atau duduk atau semampunya saja. Nah, pertanyaan. Di dalam hadis itu kan gini lah. Salat wajib berdiri. Kada mampu duduk. Kada mampu duduk berapa? Adalah berkursi. Nah, itu kita tuh ada yang berkursi. Kursi itu duduk juga. Terlalu banyak maitihi ke situ. Aneh-aneh aja kita. Nah, lawan dua kita ini masih belum terbiasa. Rasanya tuh kalau ke masjid berkursi itu kayak merasa aib. Padahal kan bahkan itu luar biasa. Artinya apa? Allah melihat kesungguhan orang tuh luar biasa. Kenapa? Ohnya sakit aja kada bisa berdiri pol tuh. Berkursi tetapnya ke masjid. Daripada nang sehat berdiri tapi kita ke masjid juga. Nah, tuh. Nah, di rumah pare juga. Alhamdulillah. Makanya PRT itu kadang-kadang ulun kan ini tuh kadang-kadang tuh sembahyang tuh wayah-wayah aja. Kamu sembahyang tarus deh, iba. Wayah-wayah aja lah, wayah maghrib sembahyang, wayah isya sembahyang, wayah subuh. Kamu sembahyang tarus deh, iba pian. Sembahyang tarus sagawian jer. Mana ada? Wayah-wayah aja lah kita tuh ya. Adapun sembahyang sunnah itu boleh berduduk. Bagi pulang sehat pun sekalipun sehat boleh duduk dia. Yang sunnah. Jadi si depian kada usah ribut tarawih nak macam-macam deh.
biar jadi imamnya berdiri, pengen duduk sembahyang, itu salah. Rasain tuh biar panjang ayatnya, duduk dah. Jadi imam. Duduknya jadi imam. Yang ketiga, mengucap takbiratul ihram. Mengucap takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian disunnahkan membaca doa iftitah. Nah, mengucap Allahu Akbar ini kisaran tahun 2000-an, 2002 apa 2000 apa 2000, 2001, 2002. Kita pernah ada mendengar, tidak boleh menyebut daerahnya. Orang membaca takbiratul ihram itu ditutupnya. Allahu Akbar. Barnya itu hilang. Jadi kan kita bertanya, kenapa dia hilang? Wah, kita bersembunyi. Kita bersembuh. Ujar dia. Sembunyi kita. Masuk ke dalam. Sama dengan tabadul tadi. Nah, ujar kita. Nah, kita kan ada juga menyalahkan kalau orang ada pendapat yang lebih kuat. Tetapi tinjauan fikih secara syariat bahwa takbiratul ihram itu harus jelas bunyinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena berbunyi. Jadi ujar sidin masuk kita hilang. Jadi namun ada yang berkeyakinan seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan tetapi kita kembalikan kepada aturan sunnah daripada ajaran Rasulullah SAW bahwa takbiratul ihram itu harus jelas bunyinya, didengar oleh kedua kuping kita, karena itu rukun qauli. Adapun praktiknya nanti yang waktu mengangkat tangan dah Allahu Akbar kan. Nah, Imam Ghazali ini tidak rapat, tapi agak sedikit seperti inilah. Kadang kayak ini, kadang ini mencakar namanya. Ini bertunduk sedikit. Apa maksudnya? Hakikat hati ini agak bertunduk supaya hati kita juga tunduk kepada kekuasaan Allah Ta'ala, tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ada Imam Syafi'i tidak, ini berdiri lurus. Lurus Allah. Hakikat sini apa? Supaya lurus dua hati kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu terserah aja. Adapun misalkan hendak ada angkatan Allahu Akbar, terserah. Cuman kan kada dapat pahala sunnah. Nah, kita ini nak mencari bonus itu, yang penting berlebihan tadi. Nah, jadi takbiratul ihram. Lalu disunnahkan juga membaca doa iftitah. Doa iftitah ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW di saat kita ingin mengucapkan doa iftitah di batin, mengatakan bahwa ini ucapan Nabi. Kalau bisa, ucapkanlah doa iftitah dengan lisan hingga disertai dengan batin sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita beruntung sekali membaca ini. Jadi waktu kita membaca doa iftitah, hati kita tuh jaka ibarat itu bersuara, ini doa pernah diucapkan oleh Rasulullah. Maka aku empat ngikuti. Nah, supaya apa? Karena sembahyang itu Nabi melajari. Mutabaah kepada Rasulullah, mengikut kepada Rasulullah. Ini doa iftitah, doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi membacanya, sampean kalau masih sempat sembahyang berjamaah dengan guru sekumpul waktu beliau masih sehat, masih aktif di majelis, itu doa iftitahnya nyaring, kedengaran, ke belakang ini kedengaran. Bahkan makmum tuh karena pakai mikrofon kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Kedengaran. Ada sepupu kita juga, Guru Abdul Syukur di Mantul, beliau lama di Mekah. Itu membaca doa iftitah nyaring. Saya sebagai makmum di belakang mendengar. Membaca doa
tasbih rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Membaca doa i'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai sembahyang ulun tanya. Ulun ketujuh betakon. Kak julun. Apa alasan pian maka benyaring? Pen jadi imam benyaring baca tadi nang doa iftitah, tasbih rukuk, tasbih sujud, doa i'tidal. Ujar sidin apa? Lit ta'lim. Untuk belajar. Apa maksud belajar? Supaya mengkondisikan hati. Antara bacaan lawan hati itu lawan telinga serasi. Wah, ini yang kita baca. Nah, jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi kadang-kadang di belakang. Tapi kadang nang bunyaring nang behimat tuh kadang bang kayak Fatihah tuh kadang lah. Jadi ulun ulang sedikit. Kemudian disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi juga membaca doa iftitah. Di saat kita ingin mengucapkan doa iftitah, di saat kita ingin mengucapkan doa iftitah di batin, mengatakan bahwa ini ucapan Nabi Muhammad. Ini ucapan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kembali kepada awal tadi adalah asal daripada kejadian kita daripada Nur Muhammad. Nah, jadi disitulah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kata Rasulullah sebagaimana kalian melihat aku juga salat. Sama kita merasa sembahyang kan. Ya. Di dalam hati kita ketika kita membaca doa iftitah tadi di batin, menghata ini ucapan Nabi Muhammad. Jadi apa maksudnya? Sekedar kita mengingat bahwa ini ucapan Rasulullah, itu ada kabel tali yang nyambung kepada Rasulullah. Jadi sembahyang kita ini artinya bukan sekedar syariat saja, tetapi ada hubungan batin, ada hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ucapkanlah doa iftitah dengan lisan hingga disertai dengan batin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita barataan. Mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita bisa memakai daripada apa yang telah kita ketahui menjadi barakah buat kita barataan. Mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada keluarga kita yang sakit barangkali mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang susah mudah-mudahan disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahman dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat Rasulullah, karamahnya para wali-wali Allah Taala, jangan kita dimatikan sebelum kita melihat dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri surati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min kulli hal ya rahmatika ya rahim ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.